Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali di Bincang Ramadan. Hari ini kita kedatangan tamu bersama Ustadz Mahral Barmawi, LCMAG. Beliau seorang hafiz Quran, juga seorang guru dan sudah ahli dan sering untuk mengisi kajian-kajian kequranan dan keislaman gitu. Jadi marhaban, ahlan wa sahlan Ustaz, sudah bergabung di Bincang Ramadan edisi perdana yang diselenggarakan oleh Remaja Masjid Islamic Center Kota Lusmawe. Di sini Ustaz mungkin sebagai motivasi bagi kami dan bagi anak-anak muda juga, itu tentang menghafal Al-Quran, Ustaz. Nah, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran, di mana kita lihat sekarang berjamuran program-program penghafal Al-Quran gitu. Jadi ada yang bertanya begini, Ustaz, kan menghafal Quran ini tujuan kita untuk akhirat kan? Jadi ada yang bertanya juga, kalau untuk secara manfaat dunia dengan kita menghafal Al-Quran itu apa manfaatnya, Ustaz? Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Fauzi yang telah mengundang saya untuk tampil pada segmen ini, merupakan segmen yang sangat berharga di bulan suci Ramadan. Baik, pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz Fauzi tadi, insyaallah saya jawab dengan singkat, jelas, dan padat. Yang pertama, tujuan dunia tentu dengan menghafal Al-Quran, kita insya Allah diberikan kekuatan pikiran, kejernihan hati, dan bagus akhlak. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Jadi kita lihat di dunia ini bahwa para penghafal Al-Quran itu merupakan orang-orang yang memang IQ-nya itu tinggi, etos kerjanya itu sangat baik, dan akhlaknya sesama manusia kepada lingkungan itu juga patut diacungkan jempol. Dan Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih bersabda, Inna lillahi ahlina fid dunya. Manhum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, hum ahlul Quran wa khasatuh. Jadi Allah memiliki keluarga, setelahnya dalam tanda kutip, di dunia ini. Mereka adalah ahli-ahli Al-Quran dan orang-orang yang khusus mempelajari Al-Quran. Nah, di sini Ustaz Fauzi, kita tidak mengkhususkan para penghafal Quran itu sebagai ahli Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mendakwah tentang Al-Quran, orang yang suka dan terus mempelajari Al-Quran, itu juga dimaksud dalam kata-kata ahli dalam hadis tersebut. Begitu Ustaz Fauzi. Jadi dengan kita menghafal Al-Quran ini juga kita menguatkan pikiran gitu ya Ustaz. Betul. Untuk bisa mempelajari, memudahkan kita menghafal hal-hal lainnya. Betul. Bahkan mungkin juga rumus-rumus matematika, fisika yang rumit. Iya, betul. Banyak di antara santri yang kuat hafalannya itu, dia fokus kepada Al-Quran. Kita melihat mereka juga itu rupanya pecinta ilmu sains. Karena Al-Quran ini adalah ilmu tentang sains, tanda, dan ilmu dunia ini ilmu tentang sains. Jadi itu berhubungan. Dr. Zakir Naik pernah berkata, Al-Quran itu bukan ayat sains. Jadi kalau kita cari tentang teori fisika, matematika, aljabar, dan lain sebagainya itu tidak ada. Tetapi Al-Quran adalah ayat sains, tanda, sign, S-I-G-N. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran itu kayaknya selalu bertadabbur. Nah, di sini kata-kata tadabbur mulai kita pakai, karena kalau tidak bertadabbur dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu akan sulit. Insya Allah mungkin nanti akan kita jelaskan tentang tadabbur dalam pertanyaan ini. Ya, jadi ini sebagai informasi bagi teman-teman penyimak Bincang Ramadan ini, bahwa Ustadz Mahral Barmawi ini sudah mengkhatamkan hafalan Al-Qurannya selama berkuliah di Mesir dulu, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi banyak yang nanya begini, Ustadz, gimana sih tips and trick agar cepat dan mudah dalam menghafal itu? Karena banyak orang yang menghafal lama tapi nggak bisa-bisa, atau menghafal banyak tapi cepat lupa. Nah, itu bagaimana itu, Ustaz?
Baik, tips dan triknya singkat saja. Yang pertama, kita itu mentuluskan atau niat kita itu harus tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berniat menghafal Quran diiming-imingi oleh sesuatu duniawi. Contohnya kita ingin tampil di acara MTQ provinsi. Kenapa? Karena di sana jaizah atau pialanya selerinya itu banyak. Atau ingin menikah dengan ukhti-ukhti di sana. Itu juga lebih salah lagi, itu lebih buruk lagi. Atau ingin dekat dengan seseorang, itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena apabila dia niat untuk dunia, maka dunia saja yang akan diperoleh. Bukan mustahil, itu bisa. Tapi ini Al-Quran, yang mana Al-Quran itu pada hari kiamat disuruh baca oleh Allah SWT. Iqra warattil wartaqi fa inna manzilataka fil jannah akhir ayatin taqra'uha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir derajat orang di surga, orang yang telah masuk surga disuruh baca Al-Quran, maka akhir ayat yang dibaca itu merupakan indikasi dia masuk surga yang mana. Kemudian tips lainnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kejernihan hati, ketulusan hati, kejernihan pikiran, dan kemudahan langkah untuk menuju kepada tempat-tempat tahfiz. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir, adalah doa orang tua, baik itu yang masih ada ataupun yang sudah meninggal. Doa orang tua itu tidak tanpa batas, menembus hijab. Jadi bagi setiap anak-anak yang memiliki masalah dengan keluarganya, itu harus diperbaiki dulu. Itu merupakan kunci paling utama. Betapa banyak para hufaz itu yang berasal dari keluarga yang hubungan dengan orang tuanya, khususnya ibunya, itu sangat baik. Demikian Allah a'lam. Kemudian Ustaz, lingkungan dan keadaan seperti apa yang mendukung proses menghafal Al-Quran ini sendiri? Baik. Lingkungan yang bagaimana? Menurut hemat saya, Ustaz Fauzi, karena orang yang menghafal Al-Quran khususnya bagi pemula itu butuh waktu untuk tadabbur, untuk menyendiri, untuk tafakkur ayat-ayatnya, maka lokasi yang paling pas menurut saya adalah lokasi yang jauh daripada hiruk pikuk dunia. Minimal suara knalpot itu nggak terlalu sering terdengar seperti tinggal di perkotaan. Walaupun Ustaz Fauzi, alhamdulillah kami di sana itu tinggal di pusat kota, tapi alhamdulillah di sana itu tidak banyak kendaraan yang lalu lalang. Artinya mereka sibuk dengan kegiatan sendiri. Jadi pondok pesantren itu sangat baik, sangat bagus sebagai tempat untuk menghafal Quran. Ma'had litahfizil Quran itu sangat bagus. Surau itu juga sangat bagus, yang mungkin kalau di Indonesia ini banyak kita dapatkan tempat-tempat seperti itu. Kemudian Ustaz, seorang penghafal Quran kan rentan yang namanya futur gitu, lemah gitu, malas kah, atau nggak semangat gitu, bosan, itu kenapa dan bagaimana solusinya itu Ustaz? Baik, futur itu terjadi merupakan hal yang lumrah. Bahkan futur itu bukan hanya terjadi pada seorang penghafal Quran, orang yang sholat, orang yang haji, orang yang umroh, orang yang pengajar, semua lini itu ada futurnya, dan futur itu merupakan fitrahnya manusia. Futur itu terjadi karena stagnan dalam melakukan suatu hal. Artinya kita melakukan hal itu terus menerus, berulang-ulang seperti itu, sehingga pada satu titik kita mengalami kebosanan. Baik, mungkin menurut hemat saya, cara untuk mengantisipasi rasa futur itu adalah dengan mensiasati strategi dalam menghafal Al-Quran. Perlu diingat, proses menghafal Al-Quran ini untuk pertama kali dari juz 1 sampai juz 30 itu sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Tidak ada paksaan, harus 30 juz itu dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, tidak. Kita harus mengenal diri. Nah, ini saya sampaikan kembali kepada ustaz-ustaz dan para pendengar yang mungkin pernah mengikuti halaqah dengan Syekh Arif Wardani LCM Al-Hafiz, bahwa beliau sering sekali berpesan kepada kami di waktu subuh setelah halaqah itu untuk mengenal diri, tahu diri. Jadi dengan kita mengetahui diri kita, potensi kita, kemampuan kita, maka di situ insya Allah kita dapat mengatur jejak langkah dalam
proses menghafal Al-Quran. Kemudian Ustadz, mungkin ini terlalu umum ya. Mungkin secara khusus adik-adik ataupun para mahasiswa, ibu bapak, kawan-kawan semuanya bisa rehat sejenak, atau kata-kata sekarang tuh healing, Ustadz. Tapi jangan sampai hilang. Karena banyak orang healing itu hilang. Dulu kami Ustadz di halaqah makuro namanya itu, marhalah kedua, di letting kedua itu 25 orang. Banyak yang healing sehingga tinggal 5 orang. 20 itu hilang, Ustaz. Nah, jadi healing itu maksudnya bagaimana? Healing yang paling afdal adalah itu mengajak makan. Karena para imam, para hufaz Arab dulu ketika selesai Al-Quran mengajak makan. Kalau di sini ada bulukan, seperti itulah. Mengajak makan makanan yang sehat. Jangan kita makan makanan yang tidak sehat. Baik, seperti itu. Yang terakhir Ustaz, ini apa pesan Ustaz bagi para pemuda-pemudi yang sudah memutuskan tekad untuk menjadi hafiz-hafizah Al-Quran? Masya Allah. Pesan saya kepada para calon hafiz dan hafizah agar menguatkan tekad dan bersabar terhadap semua yang terjadi dalam proses menghafal Al-Quran. Baik itu kesedihan maupun kesenangan, semuanya harus dilalui dengan rasa syukur dan sabar. Karena itu adalah modal utama bagi para penghafal Al-Quran. Yang kedua, Ustadz, agar para penghafal Al-Quran meluruskan niat menghafal Al-Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Demikianlah bincang Ramadan di sesi perdana kali ini. Semoga nantinya kita juga dapat menyerap banyak ilmu dari guru-guru lainnya, dan semoga ilmu tentang menghafal Al-Quran ini dapat kita amalkan sehingga kita juga menjadi seorang hafiz-hafizah Al-Quran yang mutqin serta dapat bermanfaat ilmunya untuk kita bagikan kepada teman-teman lainnya. Demikian saja, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Sekali lagi barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.